Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahalal halala rahmatan wa fadlah, wa harrama alaina hikmatan wa adlah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, amma ba'd. Yang terhormat penyelenggara lomba dakwah ekonomi syariah, yang mulia para dewan juri yang arif bijaksana, dan yang berbahagia kepada para hadirin wal hadirat yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, zat yang telah menjadikan halal sebagai cahaya untuk langkah kita, zat yang telah menjadikan haram sebagai pagar agar hati kita tetap segar. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai peran ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun ekonomi umat dan menerapkan gaya hidup halal dengan tema pentingnya gaya hidup halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masyarakat modern saat ini, peran lembaga keuangan sangat penting bagi aspek kehidupan. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga mediasi dan evolusi untuk memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Nah, munculnya Kutub Bunga telah membangkitkan sebagian lainnya untuk menerapkan sistem-sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Dan dari sinilah dibentuk dan disebut dengan bank syariah. Bank syariah ini sudah pasti aman dan terjamin kehalalannya. Maka untuk itu hadirin, mengapa kita harus menjalankan gaya hidup halal dan meninggalkan perkara haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah kamu dari makanan yang halal dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti perkataan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya halal bukan hanya dilihat dari makanannya, minumannya, pakaiannya, namun juga dilihat dari mana asal muasal harta yang ia dapatkan. Harta yang halal menjadikan berkahnya kehidupan, sedangkan harta yang haram menjadikan pahitnya kehidupan. Namun terkadang manusia di zaman sekarang tidak memperdulikan dari mana uang ia dapatkan, dari mana harta yang ia dapatkan. Yang penting uangnya bisa didompetkan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak memperdulikan halal, tidak memperdulikan haram, apa-apa yang ia dapatkan. Dan lihatlah, ternyata terbukti di zaman sekarang. Di zaman ini banyak orang yang koruptor, judi, riba, pembegalan, perampokan, dan lain sebagainya. Itu sudah jelas keharamannya. Padahal harta yang haram, jika ia sedekahkan tidak akan diterima, jika disimpan tidak akan diberkahi, jika ditinggal mati akan menjadi siksa di akhirat nanti. Bukan hanya itu hadirin, harta yang haram juga menjadi penyebab tercegahnya doa yang dilangitkan. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut berdebu, pakaiannya kusut berdebu. Lalu ia berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Maka kata Rasul, fa inna yustajabu lidzalik. Sementara wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan harta yang ia dapatkan juga haram. Lalu bagaimana caranya?
Dalam hadis At-Tabrani datang salah satu sahabat bernama Sa'ad kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara agar doa saya dikabulkan?" Lalu Rasul menjawab, "Baguskanlah makananmu, maka Allah akan mengabulkan doamu." Maka untuk itu janganlah tergiur dengan harta banyak, uang banyak tapi haram padahal nantinya tidak akan dibawa mati. Pepatah Jawa mengatakan, benda dunia harta bisa lunga, derajat pangkat bisa minggat, rezeki bisa mati, ora bakal digawa mati. Maka untuk itu janganlah terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa akhirat belaka. Karena dalam syair Jawa juga disebutkan, uripmu ono sing ngawasi, amalmu ono sing nyateti, wong urip ning dunya iki bakale balik ming ilahi, bakale balik ming ilahi. Wong urip ono dunyane kudu ngakehno amale, ngakehno amal becike kanggo sangu akhirate, kanggo sangu akhirate. Maka untuk itu janganlah terlalu sibuk dengan urusan dunia karena hidup punya batas usia. Maka marilah kita membenarkan diri dan membiasakan dengan gaya hidup halal. Ekonomi syariah sebagai tulang punggung perekonomian global untuk mensejahterakan dan berbagi kebahagiaan untuk semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.